Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananta Fajar Priambada SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Pada kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan pematik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya menyampaikan mata pelajaran, serta ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan keberhasilan belajar ditandai dengan nilai standar, bukan kompetensi. Kendali belajar hanya pada guru. Kemudian penilaian belajar sepenuhnya adalah wewenang guru, dan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Saya kurang memahami kebutuhan dan minat belajar murid, serta memberikan materi dengan cara menghafal dan menggunakan rumus. Terkadang saya merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan pematik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran selama ini tidak sesuai dengan kodrat murid. Seharusnya saya tidak menyampaikan materi pembelajaran berupa kognitif saja, tetapi juga harus mencakup seluruh aspek pembelajaran, di mana aspek pembelajaran terdapat aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, serta spiritual. Seharusnya saya tidak merasa sebagai satu-satunya sumber ilmu bagi murid. Seharusnya saya memberikan kebebasan murid untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Seharusnya tidak hanya saya saja yang mengendalikan proses belajar. Karena tidak dilibatkan, murid tidak mempunyai rasa memiliki terhadap proses belajar. Ketika sasaran belajar tidak tercapai, seringkali saya yang lebih cemas dibandingkan murid. Padahal belajar harusnya milik murid, sehingga sudah sepatutnya saya melibatkan murid dalam mengatur proses belajar. Seharusnya saya memahami kebutuhan dan minat belajar murid. Murid butuh pengalaman diferensiasi belajar sesuai minat, cara belajar, dan ketersediaan lingkungan sekitarnya. Pertanyaan pematik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain,
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian menerapkan pembelajaran yang memotivasi murid untuk berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Serta saya juga harus bisa berusaha mengenali latar belakang dan karakter murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semangatlah untuk terus belajar, Ibu dan Bapak guru. Menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Mari bersama kita terus belajar demi meraih tujuan pendidikan, menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka pula.